Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan semua peserta webinar hari ini. Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan hari ini hari yang sangat berbahagia karena kita akan membahas tentang hal yang menjadi mimpi dari keperawatan, yaitu tentunya mempunyai profesionalisme dan jenjang karir yang baik. Saya izin share screen. Ya, bahasan kita adalah tentang jenjang karir perawat profesional. Ini perkenalan dari saya, tentunya dengan senang hati kalau Bapak Ibu, adik-adik, nurse, perawat di seluruh Indonesia mau mengunjungi channel YouTube saya, Ruang Sharing Keperawatan di channel YouTube ya, RR Tuti, silahkan berkunjung dan di sana ada beberapa materi yang memang sudah kita posting untuk belajar bersama. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan karir profesional perawat. Kemudian kita juga akan tengok regulasi tentang jenjang karir yang memang sudah ada di Indonesia, yaitu Permenkes 40 tahun 2014. Kemudian kita akan bahas tentang implementasinya, serta tantangan dan penguatan, serta kesimpulan. Ya, kita tahu bahwa dunia terus berubah. Dan saat ini banyak tantangan yang ada di depan kita, termasuk di dalamnya bahwa kita sudah mempunyai regulasi tentang peran, fungsi, tanggung jawab perawat yang memang harus dijawab. Bahwa perawat itu adalah profesi yang mandiri, kemudian perawat juga seorang profesional, kemudian mempunyai tanggung jawab untuk memberikan asuhan, baik itu di level primer, tersier, sekunder, maupun rehabilitasi di masyarakat. Nah, selain itu juga perawat mempunyai suatu tanggung jawab mengikuti suatu perkembangan teknologi, di mana kita tahu saat ini sudah berkembang era 4.0, 5.0, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi ini tentunya pengetahuan juga sudah sangat berkembang, mau tidak mau, suka tidak suka, perawat harus mengembangkan diri. Tantangan yang lain, bermunculan berbagai penyakit, termasuk di dalamnya adalah 2-3 tahun kebelakangan ini kita mendapatkan tantangan yang sangat berat dan perawat menjadi garda terdepan saat COVID-19. Dan tentunya di era adaptasi baru harus tetap menjadi yang terdepan dan siap melayani masyarakat. Kita tahu juga di nasional, internasional gencar untuk mencapai sustainability development goals, di mana perawat di sini punya potensi untuk ke sana. Bagaimana perawat ini memberikan pelayanan secara holistik, komprehensif kepada seluruh masyarakat. Dan karena perawat ini komposisinya adalah besar di Indonesia, maka diharapkan mampu tidak hanya di level yang kuratif, tetapi juga preventif, promotif, serta rehabilitatif. Rentangnya adalah rentang sehat sampai sakit. Kemudian nanti kita lihat cakupannya seperti apa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, nurse, perawat seluruh Indonesia, mari kita terus mengembangkan asuhan dan pelayanan keperawatan. Ini adalah mimpi kita. Kalau di luar negeri, perawat itu adalah yang profesi paling terpercaya. Katanya seperti itu. Dan ini harapannya di Indonesia juga menjadi profesi yang handal, dipercaya pelayanannya, dipercaya asuhannya, dicintai oleh masyarakat. Inilah dream kita, mimpi kita menjadi the trusted profession. Nah,
Oleh sebab itu, kita harus menggarap pelayanan maupun asuhan yang profesional. Pada dasarnya, pada keperawatan mempunyai suatu kewenangan, tidak hanya dalam direct care. Kalau direct care sudah pasti melakukan asuhan secara komprehensif, holistik, dari mulai assessment, menetapkan diagnosis keperawatan, ini berupa analisis, menetapkan kriteria, menetapkan intervensi, nursing care plan, implementasi, dan evaluasi. Dan mengedepankan patient center care. Benar-benar mengawal asuhan mandiri dan juga tentunya tidak bekerja sendiri, tetapi mengedepankan interkolaborasi profesional. Jadi as a profesi, mempunyai accountability, mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab. Ternyata Bapak Ibu, agar asuhan ini berjalan dengan baik, perlu suatu pengelolaan, manajemen. Maka ranah dari keperawatan, tanggung jawab keperawatan tidak hanya pada asuhan, tetapi bagaimana mengelola agar asuhan ini berjalan dengan baik. Disinilah ada unsur POSAK, planning, organizing, pengaturan staf, pengelolaan staf, dari mulai bagaimana merencanakan staf yang profesional, skill mix-nya, jumlahnya, pengembangan stafnya, dan juga bagaimana supervisi dan pengendaliannya. Jadi ini memang harus kita atur. Itulah sebabnya nanti ketika kita belajar tentang jenjang karir profesional, tidak hanya jenjang karir perawat klinis yang saat ini memang sangat terkenal di Indonesia. Tetapi ada juga jenjang karir untuk perawat manajer dan juga ada jenjang karir perawat pendidik. Perawat pendidik ini bukan dosen yang ada di universitas, tetapi bagaimana teman-teman perawat yang ada di Fasyankes nanti bisa menjadi nursedik, sehingga akan muncullah guru-guru besar tidak hanya dari universitas, tetapi juga dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini pasti suatu keniscayaan. Dan kemudian yang berikutnya adalah sebagai peneliti. Ini juga menjadi peluang bagi kita keperawatan, karena evidence based nurse practice itu sangat-sangat banyak, dan ini benar-benar mempunyai kesempatan bagi peneliti untuk tadi bisa mengembangkan suatu penelitian-penelitian yang nanti dijadikan suatu evidence yang membantu pelayanan untuk memperbaiki baik pelayanan maupun asuhan. Nah, ini tadi udah kita bahas sebagian. Rentang pelayanannya itu adalah dari sehat sampai sakit, dari mulai individu, ini yang lingkaran adalah individu, kemudian keluarga, dan juga komunitas. Jadi sangat luas cakupannya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa bidang garapannya juga luas Bapak Ibu, nurse dan perawat. Di sini dari mulai yang resiko sampai yang sudah terjadi dan juga rehabilitatif, dari usia bayi, anak prasekolah, kanak-kanak, anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, sampai bumil. Jadi sebelum lahir itu adalah bidang harapan kita. Kalau kita lihat yang paling di dalam ini adalah kejadian yang sudah sakit. Kemudian ada yang berisiko. Kemudian ada yang memang sakit di rumah sakit. Jadi yang putih ini adalah sakit di keluarga, ini juga bidang garapan kita atau di komunitas. Kemudian yang kuning itu adalah resiko yang ada di keluarga atau komunitas, sedangkan yang merah ini adalah yang sudah sakit di rumah sakit. Inilah cakupan kita.
Oleh sebab itu, perawat harus selalu mengembangkan diri. Salah satu upaya untuk pengembangan dari profesi keperawatan adalah dengan pengawalan karir. Nah, ini adalah foto-foto orang hebat. Ini foto saya, ini foto Prof. Yani. Mungkin di sini ada yang hadir adalah dosen. Ini karirnya. The top-nya adalah menjadi guru besar. Kemudian ada yang di bidang organisasi. Ini pasti tidak ada yang tidak kenal. Ada Bapak Harif Fadilah, Dr. Harif Fadilah. Jadi kita harus bertanya, 5 tahun ke depan saya ingin jadi apa? Apakah mau jadi guru besar? Kalau yang masih sekolah, mungkin di sini ada berapa tahun ke depan, saya ingin yang di mana? Di foto ini. Sebagai the top organisasi di keperawatan, PPNI, ini adalah Pak Ade Suhendri, manajer keperawatan dan ketua PPNI Depok. Ini Bapak Dr. Edi Wur, anggota DPR RI, luar biasa, perawat. Ini Dr. Amel, ketua konsil. Ini owner Wuker, perawat praktisi, mandiri untuk perawatan luka, enterostomi, kolostomi, luar biasa. Ini salah satu story sukses. Ada direktur keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan Hasanuddin, Makassar. Ini tidak kalah hebatnya manajer pelayanan dan praktisi keperawatan. Sedang kuliah mengambil spesialis keperawatan. Ini primary nurse sebagai pengelola asuhan. Sangat luar biasa. Dan ini adalah head nurse ke kepala ruangan. Ini juga sangat luar biasa. Jadi memang karirnya adalah sudah di depan mata. Bapak Ibu tinggal mau atau tidak, adik-adik tinggal mau atau tidak merebut karir ini. Jadi inilah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan duduk di sini adalah adik-adik yang masih mahasiswa, peserta yang masih muda-muda, tetapi harus dari sejak hari ini ditetapkan. Saya ingin kemana? Saya ingin menjadi apa? Kalau ini sudah menjadi jawaban dari dasar hati, pasti kita akan punya motivasi untuk mencapainya. Itu adalah salah satu tujuan dari karir. Nah, dari regulasi disampaikan kalau jenjang karir itu adalah sistem. Jadi sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme sesuai bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi yang menghasilkan kinerja profesional. Jadi kuncinya ini, kita akan mencapai misalnya, oh saya mau jadi guru besar di usia berapa? Misalnya masih muda aja deh, 40 tahun. Jangan terlalu senior. Apakah mungkin? Mungkin. Jadi ini misalnya kita tetapkan. Ini sangat luar biasa. Menjadi the top pemimpin organisasi keperawatan. Selain nanti di Indonesia, mungkin nanti bisa di luar sebagai anggota DACN. Sangat luar biasa. Nah,
Bapak Ibu, teman-teman, nurse, perawat, serta mahasiswa. Ini kuncinya. Karir itu adalah meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dan kuncinya adalah peningkatan kompetensi. Jadi orang yang tidak mau meningkatkan kompetensi, ya harusnya pasti karirnya akan terhambat. Jadi intinya adalah peningkatan kompetensi. Seperti hari ini kita berkumpul adalah salah satunya untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini lebih ditegaskan lagi ya pada pasal 3 ayat 2. Pengembangan jenjang karir dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya tidak pernah berhenti. Jadi selama kita masih hidup, maka belajar itu adalah sepanjang hayat. Nah, pengembangan profesional berkelanjutan diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, workshop, atau seminar. Nah, Bapak Ibu, tentunya tidak cukup ya kalau hanya pelatihan, kemudian juga workshop, seminar. Untuk yang saat ini mungkin belum nurse, maka kalau ingin mengembangkan karir di keperawatan, mau tidak mau harus masuk ke profesi. Jadikan ini motivasi. Tidak cukup pendidikan formal, tetapi juga harus mengikuti update-update ilmu melalui seminar. Dan tentunya ikut mengembangkan di dalam penelitian. Karena penelitian ini nanti dikembalikan untuk mengembangkan asuhan dan pelayanan. Nah, ketika ini sudah didapat, nanti karirnya akan didapat. Sehingga nanti akan ada suatu pengakuan. Pengakuan terhadap kemampuan. Jadi peningkatan kompetensi akan inline dengan pengakuan yang diperoleh tentunya dari wujud nyata berupa pengalaman kerja dan kinerja praktik keperawatan. Inilah hakikat dari karir. Nah, di samping itu Bapak Ibu, kita sudah punya standar profesi perawat. Di dalam standar profesi perawat, seorang perawat itu harus praktik berbasis etik, legal, dan peka budaya. Harus punya kemampuan dalam praktik keperawatan profesional. Harus mampu memimpin. Harus mempunyai jiwa leadership dan juga mengelola. Kemudian juga mengembangkan kualitas personal dan profesional, serta terus mengembangkan pendidikan dan penelitian. Ini adalah jalan kita untuk menuju suatu karir. Kemudian kalau sudah punya karir, tentunya akan dapatlah pengakuan. Jadi cerita misalnya saya menjadi guru besar, kalau saya diam saja tidak akan pernah jadi guru besar. Tapi harus mengembangkan diri melalui pendidikan formal, harus S3 kalau guru besar. Kemudian harus ikut di dalam suatu pengembangan-pengembangan, tidak hanya pengembangan formal, tetapi harus melakukan riset, harus melakukan publikasi. Jadi ini adalah keniscayaan. Adik-adik yang masih belum selesai kuliah, 10 tahun lagi, kalau ini sudah ditata karirnya dari sejak sekarang, saya mimpinya apa, insya Allah bisa tercapai. Dan ketika kita bilang kita perawat, maka kita selalu melekat bahwa kita punya standar profesi. Jadi ranahnya adalah ranah perawatan, melakukan suatu asuhan keperawatan. Di samping tentunya tadi ada di bidang manajemennya, kemudian di bidang pendidikan dan edukasi. Untuk direketnya adalah dengan asuhan keperawatan, dimulai pengkajian, kemudian menetapkan diagnosis, nah kemudian juga kriteria, nursing care plan-nya sampai implementasi dan evaluasi. Dan ini sudah diatur di dalam standar profesi perawat. Oke, bagaimana tentang karir itu sendiri?
Jadi kuncinya untuk bisa karir yang profesional, Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi. Di Indonesia sendiri diatur jenjang karir itu ada 4. Yang pertama adalah jenjang karir perawat klinis. Ini adalah yang memang kita ingin menjadi direct care provider. Jadi menjadi perawat yang langsung memberikan asuhan, menjadi spesialis-spesialis yang profesional. Kita sudah punya 6 spesialis, ada keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas, dan onkologi. Jika Bapak Ibu nurse, adik-adik memang passionnya ingin terus melakukan direct care, mengembangkan spesialisasinya, maka nanti Bapak Ibu akan inline menjadi seorang perawat yang handal dengan jenjang karir perawat klinis. Tapi ada yang passionnya adalah melakukan pengelolaan, kepala ruangan, kemudian nanti juga menjadi kepala seksi, kepala bidang, don, sebaiknya akan fokus untuk benar-benar masuk pada baik itu dari mulai level pendidikan, trainingnya, kemudian juga riset-risetnya itu di bidang pelayanan manajemen. Jadi karirnya adalah di perawat manajer. Itu seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang juga sudah level perawat klinis dan level perawat manajernya ini sudah di level atas, kalau di sini kita lihat untuk menjadi perawat pendidik itu kita bisa menjadi perawat pendidik jika sudah PK3, maka kita bisa memilih untuk menjadi nurse educator, tetapi yang berasal dari Fasiankes. Sehingga nanti menjadi perawat pendidik yang nanti arahnya adalah Bapak Ibu bisa menjadi adik-adik yang bekerja di Fasiankes juga bisa menjadi seorang guru besar. Dan yang terakhir adalah perawat periset. Ini memang masih menjadi PR karena belum ada pembahasan. Kenapa ini ada garis lurus, tapi ini boleh pindah jalur, kemudian untuk jadi perawat manajer ini juga pindah jalur, tapi kalau sudah di perawat manajer diupayakan untuk riset-risetnya, pengembangan-pengembangannya agar fokus. Yang perawat klinis dia mengembangkan spesialisasinya sehingga benar-benar fokus, sehingga ya benar-benar membenahin, mendapatkan penelitian-penelitian, membenahin, melaksanakan direct care yang fokus tentang asuhan keperawatan yang sangat spesifik, holistik, serta sangat advance. Untuk yang manajemen, ya dia akan menjadi pimpinan yang handal, menjadi seorang manajer yang handal, bahkan sampai don. Itu seperti itu. Dan nanti yang perawat pendidik juga mempunyai passion pendidik juga nanti akan mengembangkan edukasi yang kaitannya dengan peserta didik, menyiapkan adik-adik yang sedang melaksanakan profesi atau praktik di wahana praktik. Nah, suatu jenjang karir itu tidak hanya berhenti, oh ya, setelah ada kenaikan karir berhenti. Tidak. Tetapi ini lanjut, ditempatkan, harus mengembangkan kompetensi lagi, harus terus-menerus melaksanakan pendidikan berlanjut. Muter siklusnya, tidak pernah berhenti. Inilah karir, karena karir itu tidak akan berhenti selama kita masih menjadi perawat. Sebelum kita purna tugas dan sebagainya, karir itu terus berkembang. Bahkan setelah purna tugas pun kita masih bisa mengembangkan karir sebagai perawat profesional. Ini sama ya, antara puskesmas, Fasiankes, rumah sakit harusnya siklusnya sama. Jadi dimulai pengembangan kompetensi dulu, kemudian nanti ada capaian-capaian kinerjanya, kemudian dilakukan suatu proses assessment kredensial, kemudian di
usulkan kenaikan karir. Nah, di dalam kerangka karir sebenarnya ada hal-hal yang perlu dikawal. Tidak hanya kaitannya dengan asuhan, tidak hanya kaitannya pengembangan profesional berkelanjutan yang terus-menerus, tetapi juga setiap perawat di dalam mengembangkan karir itu harus memahami etik dari keperawatan. Antara lain respect to others, menghargai pasien, kemudian compassion, sayang pada pasien, advokasi, lindungi pasien, kemudian juga intimasi. Jadi intinya memang tidak hanya dari pengembangan profesional berkelanjutan, tetapi juga bagaimana mengawal asuhan ini berbasis etis. Itu seperti itu, berbasis etik dari profesi. Nah, ini adalah contoh dari yang perawat ini ya, contoh mapping untuk perawat klinis. Kalau kita lihat dari sini ya, perawat klinis, ada rumah sakit yang membagi menjadi perawat klinis A, B, C, D. Ini yang bekerja di rumah sakit. Anda nanti bisa menjadi primary nurse, clinical care manager, clinical nurse specialist, clinical nurse case manager, sampai konsultan. Kalau dokter, nanti ada yang namanya spesialis K, urologi, keperawatan pun harusnya bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Ini adalah jalur perawat klinis. Kemudian untuk yang perawat manajer, dari mulai perawat pelaksana, nurse case manager, kemudian nanti oh ini masih yang perawat klinis ya. Kemudian nanti masuk pada kepala ruangan, kemudian juga asmen, asisten manager atau kasih, manajer keperawatan sampai DON, Director of Nursing. Atau yang bersifat tidak struktural, ada komite, subkomite keperawatan, ada 3 subkomite keperawatan, ada subkomite kredensial, subkomite mutu, subkomite etik dan disiplin, sekretaris komite, juga ada pimpinan ini ya, subkomite mutu dari rumah sakit, kemudian juga bisa masuk di manajer diklat, kepala diklat, dan sebagainya, bahkan manajer keuangan dan seterusnya. Itu ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Kemudian untuk yang perawat pendidik, ya nanti harus ketika mau menjadi perawat pendidik harus mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Dari mulai menjadi perseptor, kemudian atau clinical instructor, kemudian nanti juga nurse dik dengan untuk pendidiknya dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor kepala, bahkan bisa sampai menjadi guru besar. Ini untuk yang pasienkes. Tetapi kalau untuk yang di pendidikan, ya ketika kita menjadi seorang pendidik, ya ketika masuk mungkin belum mempunyai jabatan fungsional menjadi seorang pengajar, kemudian karir terus meningkatkan kompetensi pendidikan formal maupun yang non formal, penelitian, nanti akan menjadi asisten ahli, lektor kepala, dan yang tertinggi adalah guru besar. Jadi adik-adik yang belum lulus ya, yang di sini peserta cukup banyak. Kemudian juga di sini juga ada para perawat, dosen. Kita harus merencanakan karir. Nah, katanya ada 7 tips. Ini juga menjadi lesson learned dari saya. Yang pertama adalah visi. Kita harus tetapkan kita ini mau menjadi apa. Dan jangan terlalu banyak inginnya. Saya ingin jadi perawat medical bedah, menjadi perawat anak, menjadi manajer juga. Kalau terlalu banyak keinginan Bapak Ibu, tidak akan fokus. Kalau orang bilangnya kurang fokus.
harus minum aqua. Jadi mau diambil semuanya. Akhirnya apa? Ngelola juga kurang sempurna, di spesialisnya juga kurang sempurna. Jadi kita tidak akan dikenal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah visi, oh ya saya interest terhadap bidang misalnya BBLR. Tekunin itu. Anda nanti kalau menjadi dosen guru besar di bidang itu. Ini saya diajarin sama mentor saya, Ibu Krisnayeti. Jangan kita itu ingin semuanya, karena tidak ada semuanya tercapai. Kalau toh tercapai, waktunya akan lambat dan kita tidak dikenal sebagai apa-apa. Karena kita terlalu general. Yang sana dapat sedikit, yang sini dapat sedikit. Udah jadi spesialis A, maunya jadi pengelolaan yang macam-macam. Nah, kita nggak akan dikenal dengan baik. Kemudian yang kedua, tipsnya selalu catat prestasi. Karena dengan mencatat prestasi itu menjadi motivasi. Biasanya kita akan tahu, oh sebenarnya saya prestasinya A, B, C, D, oh ini setipe. Maka saya akan mengarahkan ke sana. Passion. Ada yang memang passionnya mengelola. Ada yang passionnya merawat. Ada yang passionnya menjadi peneliti. Jadi kita kenalin juga. Nah, setelah kita tahu visinya, setelah kita tahu sebenarnya saya prestasi-prestasi terbanyaknya ada di mana, passion saya ada di mana, ini perdalam dengan pengembangan soft, yang penting soft. Bukan hanya good looking, tapi mood looking. Dan jangan pernah merasa kita itu paling hebat. Karena di atas langit ada langit. Kadang-kadang kelemahan kita di sini. Jadi terus improve soft and hard skill. Karena kalau tidak, kita merasa paling hebat. Kita merasa menjadi matahari sendiri. Padahal di luar segitu banyak ilmu berkembang. Jadi jangan pernah mengecilkan orang lain, jangan pernah membodohkan, tetapi justru kita juga bisa belajar dari manapun. Seseorang yang kita anggap kurang, ternyata dia adalah lahan untuk belajar kita. Jadi kembangkan soft, hargai, makanya tadi dibilangnya yang penting adalah etik. Itu menjadi pijakan. Setinggi karir apapun seseorang itu tidak akan ada apa-apanya kalau etiknya kurang baik. Itulah sebabnya pijakannya adalah etik. Kemudian view pada potensial base career. Ini. Kalau memilih bidang, itu kita view. Oh, di luar negeri seperti apa? Kira-kira 7 tahun lagi bagaimana? Jadi kita mempunyai pandangan keluar. Contoh, waktu saya awal-awal bekerja, mentor saya, Bu Krisna, menyampaikan, ini kayaknya nursing informatics harus digarap. Dan benar, booming. Tahun 2019, 2020 dipicu dengan COVID, dipicu dengan pembatasan fisik, kemudian juga era digitalisasi 4.0, 5.0, memang nursing informatics sudah sangat diperlukan. Jadi view ke depan. Dan evaluasi karir, kita harus mengevaluasi. Saya menargetkan misalnya usia sekian harus selesai nurse, usia sekian harus selesai spesialis, harus selesai manajemen keperawatan, usia sekian sudah S3. Nah ini yang harus kita punya buku catatannya, diary atau buku hariannya, harian karir. Dan yang terakhir adalah rumus karir. Ini saya buatkan rumus karir. Mungkin agak berbeda dengan yang mungkin kalau ketemu di internet. Jadi kita singkat dengan VIMDT sama dengan S3. Jadi kalau kita
mengerjakan FIM DT akan dapat gelar S3. FIM DT itu apa? V-nya adalah visi, I-nya improvement tadi ya, improvement hard skill dan soft skill. Jangan hanya hard, tetapi soft-nya buruk. Itu menjadi hal yang harus, apalagi keperawatan itu kuncinya adalah caring. Caring, caring, caring. Itu yang harus benar-benar dikawal. Kemudian motivasi. Harus motivasi. Disiplin dan waktu. Ini ada kaitannya disiplin dan waktu. Ya kalau kita hanya santai, oh ya masih lama, ya mumpung masih sekolah diseneng-senengin aja. Ada yang sudah lari 10 kilo, kita baru 1 kilometer. Ya. Inilah PIM DT. Nanti kita dapat gelar S3. Gelar S3-nya apa? Sukses, nyaman, senang, satisfaction, dan sejahtera. Sejahtera bisa diartikan dua, baik finansial maupun non-finansial. Jadi, FIM DT dapat gelar S3. Oke. Apa tanggung jawab kita? Bapak Ibu yang ada di sini, kita tahu bahwa ada yang jadi mahasiswa, ada yang mungkin pesertanya adalah dosen, ada juga yang perawat ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu peserta yang dosen mempunyai tanggung jawab, harus jadi role model. Jadi berikan role model pada mahasiswa. Harus karirnya juga baik. Kemudian ajarkan tentang karir ini, dampingin, dan sudah sosialisasikan dari sejak mahasiswa. Sehingga muncul motivasi. Sebagai mentor, mengarahkan. Dan yang terakhir adalah jejaring pasca kampus. Jadi kita bisa bisa memfollow up. Sekarang bekerja di mana, apa yang dirasakan, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman baiknya. Karena ini nanti akan jadi lesson learn bagi adik-adiknya. Jadi agar adik-adik perawat itu juga termotivasi bahwa memang karir di bidang keperawatan ini sudah sangat-sangat jelas gitu. Jadi tidak hanya yang masih banyak galonya gitu. Jadi intinya Bapak Ibu di sini harus menjadi motivator, mentor, dan tentunya role model. Oke, kita akan lanjut. Untuk yang sebentar. Untuk profesi, kalau yang berprofesi sebagai perawat. Kalau Bapak Ibu sebagai perawat, maka harus benar-benar punya karir pet. Tadi, oh ya saya saat ini masih D3, maka 4 tahun lagi saya sudah harus nurse. Yang sudah nurse, saya ingin jadi manajer, maka saya harus mengembangkan diri, harus sekolah. Oh ya, saya pilih yang S2 kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Kemudian yang jadi pengen spesialis, yang ambil spesialis. Kemudian gunakan 7 tips tadi. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, nurse, perawat bisa menambahkan, bisa menjadi 12 tips. Ini tips dari saya, 7 tips. Kemudian gunakan rumus karir. Tadi FIM DT dapat S3. Dan yang terakhir selalu positif pada diri. Oke, yang jadi mahasiswa menetapkan perencanaannya, sudah mulai dicatat mimpinya, mau jadi apa karirnya,
mau milih praktek mandiri di rumah sakit, ini perawat klinis. Oh, saya juga nanti pengen jadi manajemen, maka saya setelah jadi PK1, PK2, saya akan mengembangkan di area kepemimpinan dan manajemen. Saya mau dispesialisasi, yes, oke, tidak ada masalah, karena karir itu pilihan. Oh, saya mau di bidang politik, oh, saya mau di bidang organisasi, luas. Saya mau menjadi dosen, yes, sampai menjadi guru besar. Adik-adik harus bangga sebagai mahasiswa keperawatan. Terus belajar dan budaya positif. Oh ya, satu lagi. Saya tidak ingin bekerja di Indonesia. Saya ingin punya karir di luar negeri. Dapat jemput. Luar biasa. Ketika sudah di luar negeri, kembangkan keperawatan dan jangan lupakan Indonesia. Adik-adik di Indonesia sangat menantikan karya. Kembali, tidak harus dengan fisik, tetapi ikut mengajar, memberikan sumbangsi, pengembangan profesi keperawatan di Indonesia. Oke, kesimpulannya bahwa karir merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pada rentang sehat dan sakit. Karir keperawatan ada berbagai macam, ada sebagai care provider, perawat manajer, kemudian perawat pendidik, dan perawat riset. Ini kurang sesuai, double. Dan yang terakhir ada 7 tip, tetapkan visi, kemudian catat prestasi yang sudah ada, sesuai dengan passion kita, terus improvement, baik skill maupun hard skill, teleskop ke depan, evaluasi karir kita, dan gunakan rumus karir dengan VIM DT. Visi, improvement, motivasi, kemudian juga disiplin, dan time. Dengan demikian kita dapat 3S. Success, satisfaction, dan sejahtera. Dan karir ini adalah tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab as individu, sebagai mahasiswa, sebagai perawat, dan sebagai dosen. Terima kasih, sukses karir perawat profesional di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.